Kita praktek sekarang. Pertemuan yang lalu sampai mana? Sampai basmalah ya. Jadi isti'adzah dan basmalah ya. Nah, kita masuk ayat berikutnya. Jadi kita ulang dulu. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, isti'adzah sudah pernah dibahas ya. Isti'adzah prakteknya teman-teman boleh di rakaat pertama saja. Jadi kalau mau ngambil pendapat Imam Syafi'i, maka dibaca di seluruh rakaat untuk isti'adzah. Adapun basmalah tadi prakteknya yang biasa pakai sir silakan, yang biasa jar juga silakan. Kalau bisa menyesuaikan wilayah kalau kita jadi imam. Ya, kita jadi imam di mana? Ya, di situ silakan menyesuaikan saja. Masuk ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita bahas. Pertama hamzah wasal. Jadi hamzah wasal sebelum lam itu hamzah wasal namanya ya. Bukan hamzah qata'. Hamzah wasal bedanya dengan hamzah qata'. Hamzah wasal nggak punya harokat. Hamzah wasal dikasih harokat. Jadi harokatnya itu diberi, bukan ada dari awal. Ya. Bagaimana buktinya? Buktinya kalau disambung dengan bismillah, maka hamzahnya nggak ada harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Milhamdu, bukan mi'al. Bukan mi'al, tapi milhamdu. Ya. Dia dikasih harokat alasannya karena disimpan di awal. Disimpan di awal kata, di awal kalimat. Alhamdu. Kemudian lam mengalir. Mengalir ringan. Ha diucapkan dengan bening dari tengah tenggorokan. Mim diucapkan dengan ringan, bibir rapat, dan dialirkan sejenak. Jadi bunyinya alhamdu. Jangan sampai dibaca alhamdu. Alhamdu. Nah, bukan lamnya jadi jangan cepat. Jangan alhamdu, tapi alhamdu. Alhamdu. Ya. Mungkin kalau yang biasa dengar Muratal Nasyasudas, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lamnya tetap ngalir. Alham dan alhamdu yang gitu ya. Jangan ikhtilas, dipercepat. Kemudian lafaz Allah, lillahi. Lafaz Allah ini spesial. Lafaz Allah di ayat ini tidak dicantumkan hamzah wasalnya. Tidak dicantumkan hamzah wasalnya. Beda dengan bismillah. Bismillah ada hamzah wasalnya. Ada yang seperti alif tegak. Kan bismillah ada seperti alif, itu hamzah wasalnya. Baru kemudian lafaz Allah. Nah, khusus di alhamdulillah tidak dicantumkan hamzah wasalnya. Karena status hamzah wasal itu sebenarnya ya, status hamzah wasal itu hanya huruf pendamping. Hanya huruf pendamping. Ya, ini kalau kita bahas ilmu tajwid nanti agak sedikit panjang. Intinya dia masuk huruf pendamping. Lillahi, lillahi dibaca dengan ringan, dibuka mulut. Lillahi, lillahi. Penulisannya unik. Penulisannya unik. Mushaf Indonesia lafaz Allah pakai fathah berdiri. Di atas lam, di atas tasydid, di atas lam ada tasydid, di atas tasydid ada fathah berdiri. Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau mushaf Indonesia harus diingat, mushaf Indonesia ini hamzah wasal, kemudian lam lagi ditambah, kemudian di sini ada tasydid, di atas tasydid ada fathah
berdiri. Ini khusus mushaf Indonesia atau mushaf yang berada di wilayah sekitaran Asia Tenggara. Tapi kalau Singapura dia nggak pakai mushaf Indonesia modelnya, dia mushafnya mirip mushaf Madinah. Nah kalau mushaf Madinah dia fathah berdiri. Ya, mushaf Madinah atau mushaf Mesir fathahnya fathah berdiri. Ini ada alasan ya, ada alasan kuat. Jadi teman-teman biar selalu ingat. Kalau mushaf Indonesia dikasih fathah berdiri, karena orang Indonesia sering kali keliru dalam pengucapan lafaz Allah yang dipendekkan, padahal harus panjang. Makanya dikasih pertegas ada fathah berdiri supaya di situ lafaz Allah selalu dibaca panjang, jangan sampai dibaca pendek. Kalau mushaf Madinah dia nggak perlu fathah berdiri. Alasannya kalau pakai fathah berdiri nanti menyerupai berhala. Penulisan Al-Quran di dalam surah An-Najm ayat 19 ada nama berhala perempuan jenis kelaminnya itu pakai fathah berdiri tulisannya. Nah, tulisannya dengan fathah berdiri. Sehingga lafaz Allah jangan samain secara penulisan, jangan disamakan dengan berhala, nggak boleh. Kan walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi nggak ada satupun yang bisa disetarakan. Makanya dalam ahli, kalau berkata kalau di Indonesia itu ahli tata bahasa, ya, kan ada ahli-ahlinya ya, ahli tata bahasa. Kalau di bahasa Arab juga ada sama ahli rosem, dama dobat, bawabit, tanda baca, itu nggak boleh pakai fathah berdiri. Yang kedua lafaz Allah, ya lafaz Allah itu bentukan akhirnya itu pakai kepala tak marbutoh. Karena kalau pakai tak terbuka begini, nah itu nama berhala. Nama berhala itu pakai tak begini, Allata. Allata. Ada nama berhala Allata jenis kelamin perempuan. Namanya berhala Allata. Pakai taknya tak terbuka. Makanya dibedakan penulisannya, dia harus pakai tulisan kepala tak marbutoh. Kemudian kalau lafaz Allah bunyinya kan O, kecuali dibaca yang tipis, lillah, innalillah, bismillah, gitu ya. Itu yang dibaca ringan. Tapi kalau dia mandiri sendiri tulisannya Allah, tebel, ya kan, Allah. Kalau di luar di nonis itu kan nggak ada yang bunyinya O, bunyinya Allah, ditipiskan. Kenapa dibunyikan Allah? Mengagungkan, jadi bentuknya li ta'zim, untuk mengagungkan, ya, untuk membesarkan nama Allah sehingga bunyinya Allah. Nah, kalau dinoniskan Allah, seperti itu. Jadi ini sangat dipilih dengan luar biasa. Jadi secara penulisan, secara tanda baca, secara pengucapan itu betul-betul lafaz Allah itu bersih dari penyerupaan apapun, ya, bersih daripada penyerupaan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi Allah tidak ada satupun yang serupa dengannya. Nggak boleh ada yang sekufu, satu level, nggak boleh. Baik, ini tulisan lafaz Allah. Nah di ayat Alhamdulillah ini dibaca dengan ringan. Ya, alasannya karena kasrah, lillah. Nah karena kasrah ini yang membuat dia jadi dibaca tipis. Dan kasrah harokat yang paling ringan. Harokat yang paling ringan adalah kasrah. Ro tebal, ba tipis, Rabbi. Jangan sampai dibaca gini, Rob, jadi banyak tebal. Tapi Rabbi. Ketemu lam mengalir ringan. Rabbil a. Kemudian ada ain dari tengah tenggorokan, keluarkan, jangan sampai ditelan. Karena ada orang mengucapkan ain, ditekan di tenggorokan. Jadi tekan. Nggak boleh ditekan, jadi harus dikeluarkan. Alamin, na'budu, jadi keluar, harus dikeluarkan. Jangan ditekan, ditahan, berada di area tenggorokan, jadi jangan berdiri tapi gitu ya.
Kemudian disusul dengan lamin, lam sama mim, dan ada huruf ya di tengah-tengah antara mim dan nun. Jangan sampai suara hidung dan lamin, tapi suara hidungnya harus hilang. Jadi ya itu penanda huruf mim sama nun setelah diucapkan jangan sampai mempengaruhi suara mulut. Jangan sampai lewat hidung, makanya ada huruf ya. Jadi huruf ya itu menjaga supaya keluarnya suara jangan lewat hidung. Kenapa? Karena mim suara hidung. Nun suara hidung. Na. Itu suara hidung. Tapi kalau sudah ada huruf ya-nya atau huruf mad, maka suara hidungnya hilang. Alamin. Suara hidungnya harus hilang. Kita latih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang menarik di ayat ini ujungnya nun. Ujungnya nun. Kebiasaan orang Indonesia ujungnya nun tapi bibir rapat, suka mingkem. Alamin, alamin. Maka ini nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan ada tambahan huruf baru, spontanitas setelah berakhiran nun, jadi ada mimnya. Alamin, harusnya alamin, alamin. Ar-Rah. Jadi nggak perlu mingkem juga aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kebiasaan banyak di tengah kaum muslimin setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin bibirnya mingkem. Nggak tahu apa, karena mungkin ancang-ancang gitu, biar apa kokoh nanti bacaan, nggak ngerti juga. Padahal nggak perlu mingkem karena ujungnya huruf nun. Nun diperoleh dengan cara menyentuh ujung lidah ke langit-langit gusi gigi seri atas. Ya. Wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Min an. Jadi buka mulut, tidak mingkem. Sekali lagi kita latih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua ini sama dengan ayat yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati di mim. Ini tidak ada huruf tebal kecuali ra dan ma, tapi na senyum aja. Ar-Rahma dan ma, tapi ma ya. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat keempat kita memanjangkan mim. Ya, jadi sekali lagi di riwayat bacaan kita memanjangkan mim, maliki. Tapi secara penulisan lihat ada 3 huruf, mim, lam, dan kaf, sehingga memungkinkan membaca dengan maliki yaumiddin, mimnya pendek. Bayangkan kalau penulisan Al-Quran mimnya dikasih alif, dikasih alif tidak berbatas, maka kemungkinan besar tidak ada bacaan maliki, tidak ada bacaan mim dipendekkan. Tapi kalau 3 huruf, ini bisa dengan 2 cara baca. Ya, kalau ditulis dengan 3 huruf, mim, lam, kaf, bisa dibaca dengan mimnya pendek, maliki yaumiddin, dan ini bacaan mayoritas. Ya, atau dibaca panjang, maliki, tinggal ngasih fathah berdiri. Ini disebut Rasam Utsmani. Jadi Rasam Utsmani itu fungsinya adalah, salah satu fungsi dari tulisan Rasam Utsmani adalah mampu mengakses beragam cara baca. Yang mana cara baca itu masih legal dan riwayatnya sahih sampai Nabi SAW. Kita membaca mim panjang.
Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Kita lihat ya, mim pendek, mim panjang, ringan, lam kasra, kaf kasra, di caranya harus turun. Rahangnya liki, jadi bunyinya liki, maliki. Ya, kemudian ya ada waw di depannya, maka bibir wajib manyun, yau wajib manyun. Dan jangan dihentak, karena seringkali orang bacanya yau, maliki yaumiddin. Jadi seolah-olah waw itu waw berat, padahal waw itu waw yang ringan, hurufnya lembut, makanya disebut ada madlin. Madlin itu waw dan ya, mad yang lembut. Yaumi dan wajib manyun. Lalu kemudian hati-hati dengan dal. Seringkali dal ini jadi masalah buat teman-teman yang berasal dari area Jawa Tengah, Jawa Timur, suka pecah din, hati-hati. Jadi tidak ada din, ya ada din, dadidu, jangan din, jangan sampai ada pecahan, jangan sampai memercikan udara. Ya, jadi dal tertahan aliran udaranya. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Ingat ujungnya nun, bibirnya nggak boleh rapat lagi, nggak boleh rapat. Din. Ya, oke. Sampai betul-betul berhenti dengan sempurna. Kalau sudah berhenti, iya. Kalau berhenti dengan sempurna, nun udah berhenti di tempat yang sempurna, mingkem boleh. Setelah itu mingkem boleh. Kemudian berikutnya, di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf, sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum ayat 5, di lafaz maliki yaumiddin ini tidak berlaku pada surat An-Nas, karena banyak orang memindahkan lafaz maliki, maknya panjang, akhirnya di surat An-Nas malikin nas. Di surat An-Nas total tidak ada satu riwayat manapun yang mau manjangkan mim. Jadi bunyinya malikin nas, nggak ada bacaan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mimnya nggak boleh panjang sama sekali. Tidak ada riwayat satupun dari Nabi SAW yang memanjangkan mim di kata malikin nas, nggak ada. Langsung pendek, malikin nas. Beda dengan maliki yaumiddin, ini ada dua cara. Boleh ma panjang, boleh maliki mimnya pendek.